Mari kita lanjut. Oke, tadi sampai sini. Sebetulnya kalau kita offline, teman-teman harus visit ke perusahaan yang dikenal, atau bahkan mungkin saya meminta Anda untuk visit ke perusahaan A gitu. Ada tujuannya sih sebetulnya supaya nanti mungkin bisa berkelanjutan ya. Oh dari mana? Dari Asia, mungkin bisa PKL di sana atau buat sebagai objek penelitiannya teman-teman gitu. Tapi ya udahlah, sekarang masih belum memungkinkan, nggak apa-apa. Nah, ini saya sekarang masuk ke perbedaan. Apa bedanya perusahaan manufaktur, retail, servis, dan 4 fungsi bisnisnya. Nah, pada saat teman-teman melakukan kunjungan ke perusahaan untuk melakukan interview, pengamatan difokuskan, silahkan teman-teman difokuskan untuk kegiatan utama pada 3 jenis perusahaan itu dulu. Ya, jadi kegiatan utamanya apa di situ? Ya, terkadang nama perusahaan dengan nama produknya beda. Di list semuanya, produk yang sudah dihasilkan apa saja. Ya, itu. Terus setelah menemukan informasi itu, teman-teman langsung menuju ke job deskripsinya dari setiap bidang. Itu. Ya, dari setiap bidang itu ada bidang apa saja, kemudian job deskripsinya dilihat, ditambah informasi alurnya, ya, atau flowchart-nya kalau perlu. Karena di dalam perusahaan tuh biasanya harus bisa menemukan struktur organisasinya ya, Dek. Perhatikan, harus menemukan struktur organisasinya supaya kalian tahu di dalam perusahaan itu ada apa saja di dalam struktur. Oh, 4 bidangnya ada enggak? 4 bidang itu apakah masih ada staf apanya? Oh, ada supervisor, oh ada apa ya? Itu harus, karena tiap perusahaan pasti beda. Ini penting banget loh, supaya teman-teman ada bayangan, oh kok di perusahaan ternyata seperti itu ya. Terutama bagi teman-teman yang saat ini mungkin belum pernah atau belum memiliki pengalaman untuk bekerja. Oh kalau saya sudah saya sebelum kuliah saya sudah pernah kerja di toko. Jadi saya tahu, oh ya, tuh ya. Jadi ini memang penting banget untuk membuka wawasan teman-teman. Nah, karakteristik industri manufaktur, satu, pasti ada proses pengolahan bahan baku. Nah, ini teman-teman juga harus memahami ini, ya. Perusahaan manufaktur itu adalah raw material barang dalam proses menjadi produk, ya, mulai dari pemilihan bahan, manajemen kualitas gitu, ya. Bagaimana QC-nya? Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi pada saat melakukan visiting perusahaan atau melakukan analisa, teman-teman harus cek ya, produk ini adalah produk jenis apa dan bahan bakunya apa saja gitu, ya. Kemudian yang kedua, setiap workstation akan mengkonsumsi biaya, ya, mengerjakan aktivitas yang bernilai tambah. Ya mungkin nilai nominalnya nggak mungkin di-share ke teman-teman atau nggak mungkin dipublikasi. Tetapi setidaknya tahulah, misalnya, oh iya Bu, ada biaya kos operasional gitu ya. Jadi setiap workstation akan mengkonsumsi biaya di dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga, revenue ditentukan oleh keunggulan kompetitif perusahaan dalam menghasilkan produk. Jadi kapasitas dan jumlah produk yang diproduksi. Misalnya, oh setahun, sebulan bisa memproduksi berapa unit gitu ya. Ditambahkan informasinya. Oh ini kok sebelum pandemi bisa 1.000 koli loh, tapi setelah pandemi drastis cuma 5.000
500 koli misalnya gitu ya. Itu ya sampai sedetil itulah supaya Anda paham. Itu. Makanya kenapa saya minta ini dalam satu tim karena supaya Anda bisa membagi-bagi job desk-nya. Kemudian karakteristik industri retail. Karakteristik industri retail itu adalah perusahaan membeli barang untuk dijual kembali. Contohnya siapa nih? Retail, oh Alfamart, Indomaret, Giant. Kalau di kota kita Sardo ya itu, wah itu kebek banget soyo iki bulan puasa ya dipenuhi dengan orang-orang yang ingin menyiapkan untuk puasa dan lebaran ya. Puasa belum ada seminggu tapi sudah pada belanja. Ya ini delivery in full on time error free. Ya ini persediaan. Jadi kalau di perusahaan retail itu biasanya punya gudang. Ya karena membeli barang untuk dijual kembali. Nah, kesuksesan perusahaan ditentukan oleh keberhasilan dalam mendistribusikan produknya. Ya, ada coverage, spreading dan penetrasi. Kemudian display, ada bis intelijen ya. Kalau displaynya menarik, kalian tahu nggak kenapa Alfamart itu kasirnya pasti sebelah kanan? Ayo perhatikan, perhatikan coba Dek. Kasir di Alfamart, Indomart rata-rata sebelah kanan ya. Ternyata itu ada historinya loh. Ada filosofinya. Ayo cari tahu kenapa. Ya, kenapa coba kok kasirnya sebelah kanan? Pernah nggak masuk di Alfamart Superindo? Kalau Superindo sih cenderung dibikin sap-sap ya. Alfamart Retail, Indogrosir tuh rata-rata sebelah kanan ya nggak sih? Nggak sadar ya kalian ya? Coba cek. Ayo cari tahu kenapa kasirnya ada di sebelah kanan ya. Terus yang ketiga, revenue ditentukan oleh saluran distribusi yang digunakan perusahaan. Nah, ini dilihat dari apa? Strukturnya, sistem, dan strategi dari distribusinya. Itu industri retail, ya. Nah, ini Bu Tere contoh nih, ini perusahaan manufaktur Arta Boga, ya. Aduh, ini kok kayak gini sih. Nah, ini Arta Boga perusahaan apa ya, Dek? Tahu nggak nih? Arta Boga apa ya? Ayo, ingat nggak produknya Arta Boga apa sih? Ini Arta Boga Cemerlang berdiri tahun 85. Salah satu perusahaan distribusi terbesar di Indonesia yang mengkhususkan diri pada distribusi produk kebutuhan sehari-hari. Nah, Arta Boga memiliki jaringan distribusi yang kuat di seluruh Indonesia, baik kota besar maupun kota kecil, dan dia juga punya 3 divisi. Food and Confectionaries, divisi Personal Care, divisi Sweet Water Plus. Nah, kita lihat. Oh, ini produknya Arta Boga Cemerlang. Nah, ini. Oh, ini ternyata punya Arta Boga ya. Tenggo, teh gelas. Benar nggak nih? Nah, ya. Dalam distribusi produk yang dilayani adalah pasar tradisional oleh tim grosir dan pengecer, kemudian pasar modern dilayani oleh tim supermarket, minimarket, dan hipermarket. Ini yang modern. Nah, Arta Boga Cemerlang berpengalaman menangani beragam kategori produk, mulai dari produk-produk dengan siklus pendek, misalnya susu fermentasi, yang membutuhkan pengawasan rumit sampai ke produk inovatif, misalnya minuman kesehatan. Nah ini. Nah kalian pasti ingat ya kalau perusahaan sudah mau kadaluarsa biasanya di sel nih produknya ya, beli 1 gratis 2 daripada nggak laku. Jadi hati-hati kalau pas ada
sale itu harus dicek loh expirednya ya. Biasanya beli 1 gratis 4 tumbas padahal sesuk wis expired. Ya bencana buat kalian. Ya, jadi hati-hati. Jadi kalaupun expired, kalaupun itu ada promo dan lain sebagainya, tetap harus waspada. Karena tidak semua barang-barang di pro pasti ada tujuannya kalau terjadi promo-promo gitu. Nah, tuh itu yang perusahaan retail. Nah, ini karakteristik industri retail, perusahaan menjual jasa pelayanan, ya, bukan barang. Jadi fisik, reliabilitas, responsibility, jaminan, dan empati. Ya, kesuksesan perusahaan ditentukan oleh kualitas yang diterima oleh pelanggan. Jadi ekspektasi harus sama dengan realisasi. Nah, revenue yang ditentukan oleh pupil yang digunakan perusahaan adalah kalau kepuasan karyawan. Loh, kok kepuasan karyawan ya? Maksudnya gimana? Kepuasan karyawan itu artinya setelah konsumen merasa puas, karyawan juga perlu puas juga. Oh, ternyata pelayanan yang diberikan kita berhasil sesuai dengan harapan para konsumen itu ya. Itu karakteristik dari industri retail. Kemudian kunci sukses dari perusahaan ya, ini kunci sukses dari perusahaan. Dari sudut pandang pelanggan ya, dari sudut pelanggan, komitmen untuk smiling. Nah, ini kalau perusahaan retail kan pasti kalian kalau masuk Alfamart sekarang gini, selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamart gitu ya. Kadang bareng kasir, waitressnya bareng ngomongnya, jadi sing ngarep blonjo kadang kaget. Betul pernah mau masuk Alfamart, wong lagi buka pintu langsung, selamat datang di, oh, aku malah kaget loh. Opo iki? Saya malah kaget, Mbak. Iya, Bu. Ini apa ya? Satu treatment yang harus kami sampaikan kepada semua pengunjung. Mas Yo, pengunjungnya kadang di Alfamart ada fasilitas ATM BCA ya. Padahal Bu Tere cuma mau ambil uang karena sudah di welcome. Jadi wah mau nggak mau raketang tumbas coklat harus beli kan, kasihan dekne wis bengok. Selamat datang di Alfamart. Ternyata cuma mau ambil duit di ATM gitu. Mau nggak mau ya harus mampir sedilut lah. Tumbas apa, tumbas Coca-Cola, apa tumbas coklat. Nah itu kadang juga beban moral ya, itu salah satu trik mereka juga. Supaya orang yang awalnya nggak belanja, cuma mau ambil uang di ATM, jadi beli sesuatu gitu ya. Nah, komitmen untuk smiling, welcome care, and service memberikan harga secara adil dan selalu berinovasi dan memberikan nilai lebih pada pelanggannya. Kemudian setiap keluhan pelanggan dipenuhi sehingga pelanggan merasa diperhatikan. Kemudian memberikan yang terbaik kepada pelanggan, misalnya sentuhan pribadi. Sentuhan pribadi itu bukan jiwit ya, bukan nyenggol, bukan salaman, bukan loh Dek. Maksudnya sesuatu yang bisa menyentuh hati seseorang. Ya, kayak ada lagunya ya, kelihatannya sentuhlah dia. Nah itu ya, jadi sentuhlah hatinya. Misalnya nih belanja, bawa anaknya mungkin nakal ya semua. Kamu tahu nggak itu Kinder Joy kan coklat yang sangat mahal ya. Besarnya cuma setelur, coklatnya sak jempol gitu ya. Regone 10.000, 12.000. Larang banget. Itu selalu ditaruh di depan kasir kan. Nah, nek nggo anak-anak cilik kan mesti langsung comot. Nek mamanya minta pasti ngosek ndek kono. Ya, timbangannya rewel pasti mereka membeli. Nah, misalnya ada ibu bawa putranya gak nakal semua diambilin. Nah, kasirnya tuh berempati dan bersimpati mungkin. Oh ini Dek, dikasih apa? Coklat cilik-cilik kek atau candy ya supaya dia nggak nakal lagi. Begitu sibuk dia buka permen, ibunya belanja. Nah itu salah satu bentuk fast response, salah satu bentuk servis yang baik di perusahaan. Ya, ini kan menyentuh banget. Pinter ya, kasirnya nggak cuma pinter ngasir, tapi pinter mengambil hati si anak itu sehingga ibunya bisa
berbelanja gitu. Nah, terus menjalankan komitmen tersebut secara konsisten gitu. Nah, kalau dari sudut pandang karyawan bagaimana membangun relationship dengan memberi gaji, bonus, komisi, dan perhatian yang baik. Karena perhatian itu tidak harus kompensasi loh teman-teman, tidak harus bonus. Yo bonusnya lancar, tapi habis itu disentak-sentak, diperenguti, ya nggak nyaman juga ya. Nah, bagaimana dia taking care untuk karyawannya, say hi, kalau ada yang sakit nyambangi lah gitu ya, perhatian itu juga penting sih menurut saya. Itu relationship ya namanya itu. Memberikan kepercayaan kepada karyawan dan melibatkan karyawan dalam menjalankan bisnis. Jadi decision-nya tuh selalu melibatkan karyawan untuk berdiskusi. Jadi bukan decision maker seorang pimpinan aja, tetapi mendapat masukan dari karyawan bawahannya gitu. Ini enaknya piye ya gitu. Selalu dilibatkan. Kalau wong Jawa bilang diwongke ya gitu. Manajemen karir diperhatikan dan dibuat dengan profesional ya. Oh, ini sudah 5 tahun kerja, kinerjanya bagus. Kemudian ada proses promosi ya, staff naik ke supervisor, dari supervisor kemudian mungkin jadi manajer toko gitu ya. Itu kalau di retail. Kalau di perusahaan lain itu ada jenjangnya ya, itu diatur di human resource management. Kemudian ini contohnya nih, ya, Bu Tere kasih contoh. Ini kalian mungkin nggak kenal ya. Kalau saya kenal karena saya pakai produknya nih. Sebentar, aduh, kok miring-miring sih? Pakai miring-miring segala. Yo, siapa tahu ini siapa nih? Ini tukang salon ini tapi terkenal ya. Nah, dia ini Joni Andrean ya. Dia ini mendapatkan ilmu tentang persalonan itu dari ibunya, dari orang tuanya, ya. Jadi ilmu salon diperoleh dari ibu, mulai dari tukang keramas, diawali dari tukang keramas pada tahun 75 hingga memperluas ilmu keramas rambut di London. Loh, iya loh, ternyata keramas ada triknya. Ya, keramas nggak boleh ngawur. Kamu kalau keramas nyikat rambut, gosok rambutnya pakai apa? Pasti pakai kuku. Salah loh, Dek. Jadi di rambut tuh ada apa? Akar rambut. Itu sangat lembut banget, ya. Rambut tuh akarnya sangat lembut. Kowe nek keramas ngagem kuku, pakai kuku, iku iso rontok kabeh, brodol, ya. Awal-awal mungkin oh enggak kok Bu kuat. Iya, awal-awal iya. Tapi lama-lama dia sudah keluar atau lepas, bukan lepas ya, sedikit merenggang dari akarnya. Kalau keramas tuh yang betul tuh pakai ini perutnya jari gini, ya, bukan pakai kuku, ya. Kuku selain ngerusak akar rambut juga bisa menggores kulit rambut. Kulit rambut itu juga lembut banget. Kue nek gatelan lali keramas ya, ngukur pakai kuku ya, awal-awal gak apa-apa. Lama-lama perih. Nah, itu yang bikin kalian ketombe karena ada luka di kepala dan kepala itu tertutup, terutama teman-teman yang pakai kerudung ya. Jadi kalau di rumah dilepas sebentar atau pakai kerudung yang agak longgar supaya rambutnya bisa bernafas ya. Itu hati-hati. Nah, itu ternyata keramas ada triknya loh. Saya juga pernah ke salon tanya ya, Mbak, kalau belajar di salon tuh emang hanya potong rambut? Oh, enggak, Bu, kita ada level-levelnya. Levelnya dari mana? Belajar ngeramas. Oh, gitu ya. Keramas ada triknya. Iya. Kalau itu gagal, belum bisa masuk ke advance, ke intermediate atau ke level berikutnya. Oh iya toh, iya jadi keramas tuh ada triknya, jangan salah. Mungkin kalian selama ini keramas asal keramas ya, nek bersihin resik yo marai ketombe ya, nek wong Jawa sindap jenenge. Ya itu rambutnya putih-putih. Itu sakit loh kalau parah loh ya. Nah, ternyata dia belajar ilmu keramas. Belajar ilmu keramas saja sampai UK ya, sampai London. Nah, Joni Andrean berhasil membuka salon pertama pada tahun 80-an di sebuah garasi di Pademangan. Ini saya tahu nih, saya karena
Pernah di Jakarta ya. Sekalinya potong pada tahun itu ya, saya di Jakarta 99 lah. Aduh, wis di atas berapa ratusan gitu. Nah, cirinya tukang salon itu bagus atau enggak? Gini, nah ini trik juga ya untuk kalian ya. Kalau kalian ke salon, misalnya ke salon, terus itu ada level-levelnya, Dek. Kalau dia motong rambut pakai gunting itu masih elementary. Kalau motong rambutnya pakai gunting masih elementary. Tapi kalau yang sudah advance, motong rambutnya nggak pakai gunting, pakainya apa? Pakai pisau. Nah, pisau rice mau apa? Pisau tidak hanya dipakai untuk masak, ternyata iso nggak motong rambut. Itu yang kedua. Terus itu dikatakan tukang salon yang pinter kalau dalam 1 bulan rambut kalian 3 bulan lah, 3 bulan aja kalau yang cewek ya 3 bulan itu posisi rambut masih rapi ya, kalaupun panjang masih rapi, berarti itu tukang salonnya pinter motong ya. Kalau yang pria, setelah pria kan biasanya rutin potong sebulan sekali ya, kalau nggak salah sebulan sekali karena kan pria harus continuous. Misalnya telat 2 minggu atau telat 2 bulan nggak potong rambut, itu posisi rambut masih rapi. Nah, kui berarti tukang salonnya pinter. Ya, udah itu aja triknya. Tip, bukan tip ya, cirinya, indikatornya tukang salon yang punya ilmu yang tinggi atau sudah level advance. Selain motong rambut nggak pernah pakai gunting, dia pakai pisau. Hasil potongan rambutnya tidak hanya terlihat rapi di saat saja, kan biasanya ada tuh Dek, habis potong rambut, wih, mari potong rambut wapi ngono. Setelah 2 minggu buyar gak karu-karuan. Setelah sebulan tambah gak karu-karuan meneh. Nah itu berarti masih amatir gitu ya. Harganya makanya murah gitu. Ya wis lah nggak apa-apa. Wong saya pakai kerudung loh Bu, nggak kelihatan. Ya wis terserah kamu. Tapi kalau potong rambut durasi waktu sebulan masih kelihatan rapi, itu berarti tukang potong rambutnya pinter. Ya gampang kan? Nah ini Joni Andrean dalam membangun relasinya dengan para pelanggan, kuncinya ramah. Ya, pelayanan Joni yang cepat menyebar dari mulut ke mulut. Biasanya uang nek ramah, terus low profile, terus apa ya, enak gitu diajak omong tuh orang secara tidak sadar mengeluarkan duit berapapun oke aja gitu. Daripada murah tapi sing ngladeni merengut, waduh wes wegah wes ya. Saya pun begitu ya. Jadi saya tepakkan di diri saya. Tepakkan ki apa bahasa Jawane? Bahasa Indonesianya. Saya coba introspeksi diri ya. Jadi oh memang begitu ya. Jadi kalau kita memberikan servis yang baik sebagai seorang pengusaha pasti benefitnya sangat besar ya. Untuk bisa menaikkan harga pun kita negosiasinya dengan membangun soft skill atau apa ya, secara psikologis approach-nya. Ini akan lebih berhasil gitu ya. Berikutnya ini saya mau share ke teman-teman, ini beberapa activity kita di business function ya, karena offline ya kita nggak bisa melakukan ini ya, biasanya kita ini Dek melakukan kunjungan ke wisata. Ini gratis apa bayar-bayar ya. Biasanya di awal pertemuan kita sudah ada sistem menabung. Jadi ditutup semester kita melakukan kunjungan. Ini kakak-kakak kelasmu dulu melakukan kunjungan, puncak dari kegiatan kita di kuliah bisnis function. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bisa melakukan kunjungan virtual ya. Oke, ini sharing saya di Business Function. Ini beberapa kegiatan di Business Function juga ya. Oke, dan saya akan tampilkan ini. Semoga suaranya keluar. Saya stop share dulu. Saya share screen lagi. Keluar nggak suaranya, Dek? Keluar, Bu. Oke.
sukses itu adalah orang yang bahagia. Sukses itu pokoknya hari-hari kita bisa makan. Like I wanna do it, you don't know me like you ain't never known me before. I'ma bring it, I'ma give it, you don't love me like you ain't loved nobody before. Hello, 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 you don't love me like you ain't loved nobody before. Too nice, too clean, too white. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, somebody take me back to the days before this was a job, before I got paid. Mau praktis, hemat tanpa bahan pengawet. Ini dia solusinya, bihun AAA. Asik, asoy, enaknya. Barang tidak. Hewan tidak. Makanan. Ya ya. Makannya daging tidak. Sayuran tidak. Berbentuk panjang. Ya. Keriting. Ya. Mie. Ya. Sejenis bisa jadi. Bihun. Ya. Terkenal. Ya. Bihun AA. Ya. That's what people say. Mbak Dini, Apa toh? ada yang baru nih. Coba aja dulu. Saring-saring Natisa. Enak mas. Enak. Anda tuh gak mau potong orang apa? Iki mau aku sih gini, ben ngerti. Kapan-kapan tak gawe dhewe aku yo. Bihun AA. Apa? AA. Enak tenan yo ta. Heartbreaker's gonna break, 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 break again. The baker's gonna bake, 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 baby. I'm just gonna shake, 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 shake. I shake it off, I shake it off. Super Bihun AAA. Imam Sadala, ahli asli alat. That's what they don't. How long I've loved you, you know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will.
itu maksudnya. Iya, sampai. That was the only way I knew till I met you. The time, oh my dear, Males. she like that. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give it to me, I'm Bedanya jelek ketan gue. Tapi ketan gue tuh kayak jelek. Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk innocent like it's Repot tapi ini wong sultan. Ya terus terus enggak. Terus enggak. Apa? Sahur dia apa? Oh, enggak dikai. Itu apa? Masak apa? Enggak dikai. Bukan enggak apa ini? Oh, tak kira tahlil. Oh, burung ya. Let's get up, 'cause this deadbeat town's only here just to keep us down. While I was out, I found myself alone, just thinking if I showed up. Awalnya sih cuma tertarik sama anjing, kemudian ditawari untuk mandikan anjing. Nah, itu tadi perjalanan kita ya dengan kakak-kakak kelasmu dulu. Kalau yang sekarang, oke lah, kita tetap jalan meskipun dengan virtual atau online. Itu saya gambarkan yang belakang itu, yang paling akhir itu adalah unique activity. Sebetulnya ada beberapa job lagi sih dari teman-teman kira-kira melakukan visiting atau interview ke beberapa bukan perusahaan ya, artinya aktivitas yang unik tapi bisa menghasilkan ya. Sudah ada bayangan ya bagaimana nanti tugas-tugas bisa dikerjakan secara tim. 1 menit lagi kita akan tutup. Nanti yang berhubungan dengan tugas-tugas tim kalian, kita ngobrolnya lewat grup, nggak boleh japri. Karena kemungkinan pertanyaan dari teman-teman itu mewakili dari yang lain ya, supaya kita bisa sharing di dalam grup aja, jangan japri. Ya, sampai di sini pertemuan Bu Tere. Nanti ini saya share ke teman-teman seperti yang saya sampaikan dalam analisis perusahaan manufaktur. Jenis perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, produknya apa, badan usahanya apa, struktur organisasi bagaimana, job deskripsinya seperti apa. Secara garis besar itu silahkan